Ustadz, sebentar lagi kan kita memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu mukjizat dari Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ane pengen tahu nih, keistimewaan Isra Mi'raj itu apa sih? Biar teman Bang Paul di seluruh dunia pada tahu juga, gitu. Ya, Ustaz. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Paul dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Isra Mi'raj adalah rangkaian perjalanan Nabi. Itu kalau bahasa kitanya sekarang itu wisata religinya Nabi. Ya, karena Nabi waktu itu mengalami dua peristiwa besar kesedihan, meninggalnya paman Abu Thalib dan meninggalnya istri tercinta Siti Khadijah. Kemudian di samping perjalanan istimewa itu yang tadi Isra Mi'raj tadi itu juga ada satu misi yang terpenting, yaitu diperintahkannya kita melaksanakan sholat. Itu intinya, itu tujuan utama dari Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi kalau masalah pembahasan Isra Mi'raj, apa Isra, apa Mi'raj itu biasanya banyak di sekolah-sekolah, di buku-buku, bahkan ustadz-ustadz banyak yang menjelaskan tentang itu. Intinya adalah di waktu yang singkat ini kita lihat apa hikmah dan apa tujuan dari Isra Mi'raj itu, yaitu sholat. Ya. Sholat yang paling banyak perintah dalam satu hari, 5 waktu kan. Zakat kalau itu mampu, ada batasannya, ada haulnya, ada nisabnya, kemudian haji juga begitu. Tapi kalau sholat 5 waktu kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, sehari semalam. Kemudian yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jadi kita kalau kita bahasa Betawinya bilang kalau mati itu merem, begitu melek mata, begitu dibangkitkan kita dari alam kubur, pertanyaan pertama adalah tentang urusan sholat. Nanti di hari kiamat dibangkitkan kita bersama-sama, ditanya pertama kali sholat. Beres sholatnya insya Allah semuanya beres. Gitu. Kemudian yang paling penekanan selain sholat, ibadah sholat maksudnya ya, perintah untuk diri sendiri. Di Quran juga ada bahwa perintah untuk kita menyuruh keluarga kita, anak-anak kita, itu ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perintahkanlah olehmu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadi dan suruhlah, perintahkanlah olehmu siapa? Ahlaka, istri, anak dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk sholat. Dan sabarlah. Sabar dalam apa? Sabar dalam sholatnya dan sabar dalam memerintahkannya. Karena perintah ini termasuk berat juga dalam memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Gitu. Ya. Itu intinya dari perjalanan Islam. Perlu diketahui juga bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa korupsi dosa besar, zina dosa besar, ghibah dosa besar, kemudian mencuri dan sebagainya, kegiatan-kegiatan di luar rumah ya. Kadang kita nggak sadar bahwa di rumah sendiri sehari-hari kita melaksanakan dosa besar. Dosanya bisa lebih besar daripada berzina. Dosanya bisa lebih besar daripada korupsi, dosanya bisa lebih besar daripada membunuh. Apa itu? Dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Awas, hati-hati ya. Muhasabah buat diri sendiri, buat Bang Paul, buat teman-teman Bang Paul semua. Hati-hati ketika kita berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu termasuk dosa besar yang kita nggak rasa, bahwa kita santai-santai aja kok hidup, nggak mencuri, nggak berzina, ya kan, nggak membunuh, damai-damai aja. Tapi ingat bahwa ternyata dosa besar pun bisa timbul di dalam rumah sendiri dan kegiatan sehari-hari. Kita lupa bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja ya adalah dosa yang sangat besar, melebihi dosa membunuh, dosa berzina dan lain sebagainya. Begitu. Jadi intinya adalah jangan lupakan sholat. Jadikan sholat utama kita dalam perjalanan sehari-hari. Sholat atau disolatkan, itu aja.
Karena hidup kita adalah menunggu datangnya waktu sholat, itu aja, ya kan? Gitu Bang Paul. Ya. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman Bang Paul di seluruh dunia. Amin.